Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Abdul Irham Jati Mulia ya guys. Oke, semoga kalian sehat selalu, selalu lancarkan diri serta urusan-urusannya guys ya. Guys, btw di kesempatan kali ini kita akan coba review satu buah tool yang multifungsi guys ya. Tapi ini sudah barisnya elektrik, bukan pakai bensin atau sejenis cairan kayak model minyak-minyak lainnya. Jadi ini sudah praktis ya, kita cuma gunakan listrik aja. Dari rumah juga listriknya bisa ya, karena ini wattnya juga kayaknya kecil banget ya. Itu cuman sekitar 550 watt ya untuk wattnya. Oke guys, yang kita review jadi saat ini adalah kompresor ya, kompresor oilless yaitu tanpa oli. Dan untuk baris mereknya Laconi punya guys ya. Nah ini yang pertama kita punya baris tool yang mereknya Laconi guys ya. Sebenarnya sih teman-teman saya sudah banyak yang pakai, contohnya mesin las yang 450, mesin las yang lebih tinggi dari itu. Terus ada banyak-banyak lain yang sudah memakai Laconi, yang tentunya sudah familiar sekali ya untuk merek Laconi ini, sudah dipakai di tukang di mana-mana guys. Nah cuman yang sering dipakai untuk Laconi yang 25S ini jarang ya, biasanya yang 9S yang atau 9 liter. Kalau ini versi yang kita mau kupas tuntas sekarang 25 liter. Jadi sama seperti kompresor yang Aidon ya waktu itu yang saya review kemarin guys. Oke, guys. Ini saya beli dengan harga kemarin 900 ribuan ya. Kemarin itu saat promo 99, kalau nggak salah saya beli itu di harga 913.000 sudah sampai rumah dan sudah pakai packing yang komplit guys ya. Jika kalian berminat untuk kompresor ini akan kami setarakan link di bawah untuk kalian guys ya. Jadi guys, alhamdulillah saya sedang sekarang banyak orderan guys ya dari sana sini untuk interior dan woodworkingnya. Dan mungkin kemarin yang 25 liter itu masih bisa kejangkau untuk paku tembak, cuman yang ini kita mau tambah lagi karena ya memang yang kerja di kita sudah 4 orang sekarang ya. Nah itu disitu ya, udah 4 orang, jadi kita membutuhkan daya angin yang lebih banyak daripada kemarin ya. Oke, langsung saja kita kini guys ya, kita bahas tentang kelengkapannya dulu. Jadi untuk bodinya seperti ini ya. Untuk kelengkapannya di dalam dus tuh kita dapat kaki 4, ini belum dapat roda guys ya, kaki aja 4 pieces kita belum pasang nih. Ini di bawah nanti kita bautkan. Lalu ada kerannya telah kita copot ya, ganti seperti ini karena ya tahu sendiri kalian mungkin ya, kalau kerannya yang model kuningan besi itu sangat cepat rentan banget kerusak ya. Jadi ini bawaannya guys, ini bawaannya kami copot guys ya. Kenapa kami copot ya, itu ya kan lebih awet yang ini guys, yang plastik seperti ini. Kalau pilih saya pemakaian saya ini lebih awet ya karena seperti ini, karena dia pada saat menutup angin, dia tuh anginnya ngebuang ya, jadi melisir untuk kerusakan ya. Jadi lebih lama lah untuk jangka pemakaian daripada yang seperti ini. Ini kalau nutup memaksakan biasanya, jadi angin tidak dikeluarkan kalau lagi ditutup. Kalau ini kan dibuang just gitu. Nah makanya saya lebih suka yang ini, terus keawetan juga udah lebih terjamin yang itu ya. Oke, jadi ini gak kita pasang daripada nanti repot buka. Kalau udah lama ini ratnya susah guys ya dibukanya, jadi dia agak gimana sama paten gitu. Ini juga kami sempat susah ya kemarin bukanya. Ini pakai baut yang 15 nih, jadi baut banci ya, baut sepeda-sepeda bukan baut motor, jadi agak susah juga untuk kuncinya. Untung ada, alhamdulillah saya ada spare satu ya, bekas yang kemarin yang saya review 70 ribuan itu untuk kunci sok panjang. Nah ini jadi di sini dulu dibukanya, baru nanti ini ada 2 drat tuh ya. Nanti tadinya ke sini nih gitu guys ya. Nah ini setelah ganti pakai kuningan yang seperti ini, langsung ke selang yang 6 mm, terus langsung kami kasih keran di sini. Nah setelah kami kasih keran di sini, itu kami tambahkan kopler untuk yang berapa nih, kopler yang 6 mili, kopler yang biasa ya. Terus kopler seperti ini, kopler ujung. Oke. Oke, jadi kelengkapannya seperti tadi ya. Untuk body-bodinya seperti ini pokoknya ya. Untuk body quality ya ini kokoh guys ya. Ini masih kosong ya. Untuk body quality-nya oke, mantap ya. Kalau saya bandingkan dengan yang Aidon kemarin, masih okean yang ini ya. Memang harga juga beda sih, kacek 100 ribuan guys ya. Cuman yang Aidon sudah ada pegangan ke atas dan juga ada roda di bawahnya. Ini kita roda harus beli sendiri ya. Ya emang Laconi itu lebih banyak pemakai ya, lebih banyak peminat ya daripada kompresor yang Aidon sama Molar itu yang putih-putih itu biasanya
nggak identik banget dengan mereka ya, itu cuman stiker aja ditempel gitu, kayak model itunya sama, cuman itunya bodinya semua sama, cuman stikernya aja yang beda, kayak seperti itu ya. Mohon maaf ya, itu cuman dari penilaian saya aja, tapi nggak tahu juga sih kalau mungkin isi dalamannya ada yang berbeda-beda tergantung pada harga biasanya guys ya. Ini masih mirip semuanya guys ya dengan yang iron kemarin. Untuk yang atasnya di bagian papel juga sama, terus di bagian ini juga sama ya, di otomatis sama, di regulator ini juga sama sebelah sini. Untuk apanya nih, untuk regulator ininya juga sama ya, pengatur bar dan PSI nya. Nah ini cuman kita belum tambahkan untuk settingan ya, jadi kita masih di sini nih untuk settingnya, bisa kita buka sedikit. Oke, jadi kualitinya oke, mantap ya untuk lakon ini guys ya. Saya rasa memang lebih baik yang ini ya untuk kualitinya, bisa diraba juga udah oke. Ini nih, ini emang sudah kami cabut ya semalam, jadi bekas kita ganti ini tuh gitu. Ini harus kita buka ya. Kalau kompresor kemarin yang Aidon itu sudah ada kerusakan memang dari papel ini ya, sudah hancur dalam jangka pemakaian 1 tahun ya. Memang saya bersihkannya jarang guys ya, seminggu sekali, kadang buang air. Kadang-kadang ya seminggu 2 kali paling cepat ya, paling lagi malesnya ya 2 minggu kadang ya. Untuk yang Aidon kemarin itu juga alhamdulillah cuman ini aja yang rusak dan sudah kami ganti guys. Baik guys, saran saya nanti kalau misalkan kalian menggunakan kompresor ini, kalian harus tahu mekanisme kerja di sini ya, karena yang paling cepat rusak itu karena airnya yang sering naik ke atas balik ke dalam dinamo, sehingga nanti dinamonya itu kecampur air dan ya akhirnya ya bau hangit terus ngebul ya, mati ya. Biasanya motornya juga harganya itu gak masuk akal guys ya, 600.000 per 700 ribuan di toko online itu juga ya, motor yang segini. Sementara untuk harga kompresornya itu 900 sampai 800 ribuan. Nah, berarti KCK cuma 200 ribuan ya guys. Nah makanya guys, jadi kalau misalkan kalian beli itu tuh hati-hati di sininya guys. Jadi yang penyakitnya di sini ya. Kalau masalah otomatis sih ya gampang-gampangnya sih otomatis ya, banyak beliannya dan murah juga. Yang mahal yang ininya. Oke, guys, jadi itu ya untuk ulasan pertamanya atau build quality dan juga kelengkapan ya. Jadi kelengkapannya kita cuma dapat tuh aja. Ini juga ada buku garansi, kalian tinggal baca-baca aja, kalian tinggal klaim ya. Ini ada seperti ini buku garansinya guys ya. Tuh ada 2, nanti kalian pegang satu, yang satunya kirim aja ke alamat yang sudah tertera di sini ya. Oke, jadi udah bergaransi guys ya. Jadi mantap juga ya ini Lakoni ya. Memang produk Lakoni itu sudah banyak sekali yang pakai ya. Makanya ini kami mau coba-coba guys. Tadinya kan kami tuh termasuk yang amatir ya, pengen coba yang lebih murah dan baru-baru. Jadi lebih murah dan lebih baru tuh karena ya kita pengen tahu ya seberapa kuat kualitasnya. Makanya kami review itu ya biar teman-teman tahu gue tuh kualitas yang gak dipakai di pasar umum ya, atau di pekerja umum kan ada juga ya. Biar nanti kan tahu, kalau tahu kan ya bisa, mudah-mudahan ya bisa membantu ya untuk kalian yang mungkin sedang butuh kompresor atau butuh alat-alat tool lainnya untuk bekerja ataupun untuk rumahan ya, juga bisa ya. Oke, langsung saja kita coba tes hidupkan guys ya, dan kita mau tes nanti untuk pemakaian ya. Nah ini kita mau tesnya nanti untuk mungkin pompa ban motor ya, yang ke satu. Yang kedua akan kita uji coba untuk paku tembak ya. Terus yang ketiga apalagi ya? Oh sayangnya kita belum ada ya. Ada sih ada ya, tapi males juga ya untuk tes pakai spray gun ya. Mungkin itu di lain waktu ya, jika ada yang request mungkin ya kita akan tes pakai spray gun. Dan seperti apa sih kita kalau pakai spray gun menggunakan kompresor 25 liter ya. Oke, langsung saja kita tes guys. Kita hidupkan. Oke guys, kita langsung hidupkan ya. Kerannya kita tutup dulu. Ini kita mau sekalian tes aja kecepatannya. Kita mulai, kita tutup. Tuh, 2, 3. Ya ada yang ngempos ya di otomatis tadi ya, nanti mungkin ada yang kendor ya. Oke, ini baru 24 detik, kompresor baru 2 bar, 30 PSI.
Oke, lanjut terus sampai penuh. Ini kita setting 8 bar kalau nggak salah ya. Kita uji kecepatan dulu untuk pengisian ya. Bar 90 PSI. Oke, terus butuh waktu 2 menit 1 detik guys ya. Ini tadi 13 karena kita agak lambat guys ya. Jadi 8 bar itu butuh waktu 2 menit 1 detik. Ya cukup cepat ya. Ya kalau segitu mah, kalau misalkan kita pakai untuk paku tembak atau jenis lainnya itu ya masih terpenuhi lah ya. Apalagi sudah kita pakai regulator settingan ya, irit banget nih. Soalnya saya juga yang satunya sudah pakai regulator settingan dan hasilnya mantap guys, irit ya buat paku tembak. Kecuali mungkin buat semprot-semprot kayak di bengkel motor, terus pakai semprotan kayak gini ya, itu sudah pasti boros ya. Oh ini kita pisahkan dulu guys, kita pisahkan dulu guys. Sini ya, couplernya Sekiro guys. Belum gitu. Ya reloadnya nanti kita tes reloadnya ya, reloadnya pas di bar berapa. Kalau nggak salah yang 4 bar, yang 8 bar tuh reloadnya pas di 4 lebih ya, 5 bar lah. Kita coba tes dulu. Dia reloadnya pas di 5 bar ya untuk settingannya 8 bar. Mantap ya, mantap. Nah ini tadi ada yang bocor di sini ya, kayak di bagian otomatisnya ini keluar angin. Untuk mendeteksi di sininya nih kayak ada yang ngempos nih di kuningan ya, nanti mungkin akan kita kencangkan lah. Oke, sekarang kita mau tes untuk paku tembak dulu ya, setelah itu baru pompa motor. Oke guys, tadi kita lupa bahas spesifikasi guys ya. Jadi di sini spesifikasinya di sini tertulis Lakoni basis line, basis 25S, oilless kompresor 0,75 HP, 24 liter tangki itu ya. Nah ini dan untuk wattnya 550 watt dan untuk hash-nya ada di 180 sampai 220 volt ya untuk kapasitas listriknya 50 Hz dan untuk maksimalnya ada di 8 bar 115 PSI guys. Jadi maksimalnya walaupun 25 liter itu maksimalnya mengisi 8 bar ya. Kalau lebih ya harus dicopot untuk ya ininya ya otomatis nih, kita biasanya gitu ya. Kalau kemarin sih yang saya pengalaman gitu ya, dilebihin 8 bar tetap gak bisa ya, 8 bar tetap dia keluar anginnya. 8 bar 8 bar setengah lah. Nah, untuk pengisiannya 8 liter per menit. Wah, per menit atau per apa nih ya? Terusnya gitu sih ya. Nah, ini tankinya 24 liter. Oke. Dan ini tertulis juga di bawahnya tidak perlu diberi oli dan berat mesin 12 kilo. Untuk nomor seri kode produksi 24073380 guys. Dilarang melepas stiker ini. Pastikan filter udara tetap terpasang. Wih, ini warning dah. Jadi kalau misalkan kalian mau awet, filter udara harus tetap terpasang ya, biar nanti untuk motornya bisa tetap bersih dan tidak cepat kotor ya guys. Oke. Oke, jadi itu guys ya. Jadi ini mungkin jangan dipasang ya kalau misalkan kalian mau klaim garansi dan sejenis. Untuk
apa namanya, asuransi dan lain-lainnya mungkin ya, harus tetap ditempel ya. Oke. Sekarang kita mau tes untuk paku tembak yang F30 dari Etona ya. Ini sudah full 8 bar kurang satu ini ya, satu garis tuh. Jadi mungkin bit partnya 7,8 lah ya. F30 100 pitches ini dapat menghabiskan angin berapa bar ya guys? Waduh. Gimana kita tes? Oke, langsung saja kita coba. Ini kayu yang keras guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 paku jika tidak disetting regulator ya. Jadi tadi kan 4 bar ya, enggak 4 bar sih, 3 bar setengah ya, karena ini settingannya 5 bar. Oh, 3 bar guys, 3 bar bisa mengeluarkan 50 paku guys. Oke, berarti kalau misalkan kita simpulkan 6 bar itu 100 paku guys ya. Itu juga enggak 3 bar sih, berarti kita totalnya 2,8 ya, 2,8 tambah 2,8 ya, hitungan kasarnya aja udah ya 6 bar. 6 barnya kita bisa menghasilkan 100 paku ya, tanpa regulator. Oke, mantap, irit ya. Sekarang kita tes untuk roda motor ya, ban ya, kita pompa ya. Oke, sekarang kita mau tes untuk pengencangan ban motor Matic yang ukuran 80-90 ya, Matic depan Honda Beat. Oke, mantap. Tadi sudah full. Nggak sampai reload ya untuk satu ban depan juga. Ini tadi kita kosongkan total ya, dicabut balonnya. Oke. Nah, tadi dari 7,8 bar cuman menghabiskan berapa tuh? Ya, cuman 1 bar ya untuk ban depan yang full ukuran 80-90 ring 14. Oke, jadi seperti itu guys ya tadi. Nah, ini kita mau tes buat apa lagi ya? Ini kita tes buat semprot-semprot kali ya, buat semprot-semprot kotor debu ya. Nih. Nah, ini aja nih, tarik. Kelas aqua ya kalau misalnya kita semprot nih. Tuh barnya 6 lebih ya. Semprot nih. Woi. Itu baru ya. Kena enggak? Kalau enggak kena ya. Berat ya kalau ini coba. Sebenarnya kalau kita pakai jet blower itu ya yang kecil, jet pan itu ya tanggung bener sih. Enak sih, lebih simple ya, tapi ya tetap lebih kuat kompresor ya anginnya. Kalau itu kecil dead gitu kan. Kalau ini gas langsung. Jadi kalau nyemprot langsung ya. Oke, kita lupa untuk tes kebisingan ya. Ini sangat adem sekali guys ya. Apalagi saat dipakai nih. Kalau nggak dipakai untuk regulator udaranya seperti ini ya. Ini kita coba buka. Agak lumayan beda ya tanpa saringan. Nah, kalau tanpa saringan seperti ini deh guys. Lubangnya ada satu ya. Ini di sini dia nggak ada. Nah, yang satunya di sini izatnya ya. Nah, kalau nggak pakai filter seperti itu ya. Kalau pakai mulai antep banget. Di sininya ada saringan, nanti kalian bisa bersihkan dalam jangka waktu berapa ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk tesnya ya.
Jadi ya emang guys ya, itu jangan ditiru ya untuk ini ya. Itu emang pakainya seperti itu ya, ininya jarang dipakai mas ya. Keran-keran seperti ini tuh jarang banget dipakai. Terus garansi juga saya mah jarang pakai ya. Guys, sudah cukup ya untuk tes ya. Oke guys, jadi setelah kita tes tadi kita sudah dapat kesimpulan ya tentang kompresor Lakoni 25S basis oilless ini guys ya. 25 liter ya. Jadi guys, untuk yang pertama kita bahas kelebihan dulu. Untuk kelebihannya yaitu ya sudah jelas ya, untuk 900 ribuan meskipun ini speknya 0,75 atau 3/4 HP itu sudah murah guys ya. Lakoni memang menyediakan banyak variasi sih ya. Ada yang 1 HP 25 liter, ada juga 1/1,5 HP yang 30 liter ada. Ya itu sepertinya saya tertariknya tadi yang itu ya. Cuman karena memang budgetnya yang menyesuaikan ya, sama kebutuhannya juga kayaknya yang 3/4 HP juga udah cukup buat saya. Jadi ya saya rasa udah cukup yang ini ya, cukup juga yang ini juga ya. Jadi tidak perlu beli yang lebih besar lagi ya. Mungkin untuk di lain waktu yang akan lebih panjang lagi ya kita butuh ya yang seperti itu. Cuman sekarang ya memang kita carinya ya yang ke satu itu karena kita memang usaha di dalam kampung, jadi tidak bising, terus tidak juga berantakan ya. Kalau misalkan pakai oli kan ke satu, memang sih yang oli itu kelebihannya memang dia tuh cepat ya pengisiannya. Bisa dibandingkan itu ya 1/2-nya gitu. Misalkan ini 1 itu 2-nya gitu. Jadi lebih cepat ya, 2 kali lipat ya, kayak motor 2 tak dan motor 4 tak itu kan jarak tempuh jaraknya. Tapi kita karena butuhnya lebih yang ke silent, terus yang kedua nggak berantakan ya, berceceran gitulah. Cuman simple aja. Memang sih sering ada yang bilang ya di kampung-kampung saya gitu, sering bercerita soal kompresor pembahasan itu memang dia meragukan ya untuk kompresor oilless ini. Dan ternyata saya rasa mereka mungkin belum tahu ya untuk penyakitnya. Kalau saya sih memang sering analisis ya, kalau saya punya produk itu pasti saya analisis untuk ukuran kelebihannya. Jadi memang dia itu info dari rekan-rekan memang cepat mati dan memang mereka tidak menganalisis. Kenapa? Kalau saya kemarin itu karena pepelnya yang sering rusak guys. Jadi kalau pepelnya rusak kayak pentil gitu sistem kerjanya, setelah angin masuk dia harusnya nggak bisa keluar lagi. Nah itu pepelnya rusak si karet pentilnya, makanya si air naik ke atas. Setelah naik ke atas masuknya ke dalam motor, makanya di situ terciumlah bau hangit ya. Mungkin sudah familiar ya bagi orang-orang bengkel untuk bau hangit yang dihasilkan dari tembaga panas kena air ya. Kebakar lah ini ya, kalau kebakar seperti itu ya baunya bau hangit gimana ya gitu, kayak kita bakar ban motor seperti itu ya, mungkin hangit-hangitnya nggak beda jauh di situ. Setelah saya analisis itu kemarin karena pepelnya, nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ini mohon maaf muter-muter ya karena memang seperti itu ya. Jadi si airnya naik ke atas guys, secara otomatis si motornya itu kena air dan dijalankan paksa. Yang pertama-tama memang kuat, yang kesana-sananya ya dia ya wallahu alam ya pasti mati ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian punya kuda seperti ini, saya sarankan untuk punya cadangan ya, cadangan pepelnya yang ini nih, kuning nih, yang kuningan ini ya. Ada sih di video saya yang saat saya servis ini, jadi punya saya yang kemarin itu ininya hancur ya, karena mungkin jarang jadi terlalu digeber. Kemarinnya digeber itu cara paku tembak 3 picis jalan bersamaan, jadi ya memang cepat panas ya. Mungkin itu si pepelnya terus rusak, kena angin dan kena angin terus panas juga ya, jadi kena air juga. Jadi ya kalau 3 elemen itu bersatuan ya mungkin kuningan juga akan cepat banget rusak atau melempem ya. Oke guys, jadi kelebihannya dia itu yang ke satu tadi murah, yang kedua untuk pengisian untuk spek yang didapatkan kita segini ya 0,75 itu sudah oke ya, worth it ya. Apalagi untuk rumahan sekedar buat kompa-kompa atau bersih-bersih CVT atau bersih-bersih mobil ya, saya rasa ini sudah cukup worth it ya, dan bisa digunakan pokoknya ya. Untuk bengkel-bengkel kecil ya, bengkel-bengkel motor di kampung juga bisa ya ini digunakan buat tambal-tambal ban juga udah oke. Buat tubeless juga saya yang kemarin tes tubeless itu juga udah bisa digunakan, yang enggak seperti kompa yang manual gitu dia nggak bisa digunakan buat tubeless ya. Kalau ini sudah bisa ya, meskipun ininya kecil. Kalau yang 9 itu tekanannya bener-bener rendah ya guys, pressure-nya bener-bener nggak kerasa. Kalau yang 25 liter 8 bar itu sudah bisa dipakai untuk ban motor tubeless ya, yang ukuran matic yang saya rata-rata pakai ya di sini. Kalau untuk yang NMAX mungkin bisa juga ya, asalkan direndam air ya dengan trik masing-masing para bengkel itu mah ya.
Oke guys, lanjut lagi ke kelebihannya. Speknya oke, terus harganya murah, terus yang ketiga build quality juga udah mantap ya. Terus untuk daya pemakaiannya seperti kita tes tadi, bahwa untuk tukang kayu nih, sekarang untuk tukang kayunya ya tadi irit banget ya, pengisiannya cuma 2 menit ya sudah full. Terus untuk apa namanya, kapasitas kayu yang kita habiskan selama 3 bar itu dapat 50 paku untuk paku tembak yang Etona guys ya. Memang Etona itu terkenal irit banget angin. Tapi jika pakai regulator mungkin lebih bisa irit ya, karena kemarin yang info juga itu dapat 95 pitches ya untuk 4 bar Etona Inco ya. Yang F30 nya itu irit banget angin ya. Tapi itu pakai regulator ya. Kalau yang tadi kita tes itu nggak pakai regulator, Etona juga nggak kalah baik ya seperti sama Inco ya. Oke, sekarang kita bahas kelebihan ya, kekurangan. Untuk kekurangannya ini yang tadi ngempos ya, itu yang jadi pertanyaan. Dulu pas kita beli ini kan sudah 1 mingguan di rumah saya guys, cuman baru saya review sekarang. Kemarin pas saya tes pertama itu normal-normal aja ya, jadi saya unboxing biasa ya. Kalau misalkan klaim apa-apa kan ke toko enak karena kita beli online, nggak ada masalah. Tapi ternyata setelah saya pasang selang ini kan ganti semalam keran, nah disitu sudah mulai ada ngempos nih. Mungkin belum saya cari tahu ya itu di mana masalahnya. Nanti mungkin akan ada yang kendor juga, paling ada yang kendor ya, karena ada angin dari yang kayak yang bocor gitu dari bagian ini kuningan ya, kuningan dari kompresor pendeteksi ke elektrikal di bagian otomatis. Itu saja mungkin kurang guys ya. Tapi mungkin itu terjadi bukan dalam sebuah produk ya. Kalian bisa cek mungkin di ulasan nanti di pembelian saya. Kalau punya saya ini kadang-kadang sih memang kalau tiap produk tuh ada min plusnya masing-masing meskipun satu produk ya. Jadi tidak semuanya sama ya, meskipun ada QC juga manusia ya guys. Jadi ada lolosnya. Mungkin ada ya gimana, pokoknya ada aja kelupaan mah. Cuman itu biasanya rata-rata ya, rata-rata ada. Kalau misalkan ini sih saya baru dengar ya ini. Ya siapa tahu kalau kalian punya yang beli kayak gini terus nggak beda sama saya, ada kekurangan yang di bagian lain, mungkin itu ada minus di lain masing-masing produk guys ya, bukan karena tipe juga. Oke, itu saja guys ya biasa sampaikan. Jika ada yang bertanya silahkan nanti tulis di komentar, dan mohon kekurangan kelebihannya. Saya pamit undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.